Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Tanggal 15 Maret yang lalu adalah hari terakhir kita mengadakan kebaktian bersama. Hari ini sudah 2 bulan lebih kita tidak berbakti dalam ruang kebaktian bersama. Pembatasan fisik karena pandemi COVID-19 ini kita jalani karena adanya peraturan dari pemerintah. Pemerintah berasal dan ditetapkan dari Allah. Surat Roma 13 ayat 1. Jadi marilah saudaraku, kita jalani suasana pembatasan fisik ini dengan iman percaya bahwa Allah sedang menjalankan rencananya bagi setiap kita. Orang yang percaya pada anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Pengkhotbah pasal 3 adalah sebagian dari firman Tuhan yang menjadi penghiburan bagi kita semua di masa pandemik ini. Ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah ingin mengingatkan kita supaya kita bersabar, optimis, menjalani proses waktu sampai pandemik ini berlalu. Marilah kita maknai proses ini, kita isi waktu ini dengan benar. Kemudian di tengah-tengah ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah ingin mengingatkan kita bahwa ada nilai-nilai kekal yang ingin Allah tanamkan dalam setiap hati kita. Nilai-nilai yang membedakan orang percaya dari orang yang tidak percaya dan makhluk ciptaan lainnya. Nilai iman, pengharapan, dan kasih yang menjadi akar orang percaya sampai kita bertemu kembali dengan Allah. Kita berduka karena kehilangan orang yang kita kasihi. Kita kehilangan pekerjaan dan ada yang kehilangan penghasilan ekonomi. Dalam kedaulatan kasih karunia-Nya, Allah izinkan semua ini terjadi. Karena Allah ingin kita mempraktekkan iman kita ketika menghadapi rintangan dengan meneladani Tuhan Yesus. Allah ingin kita mempraktekkan pengharapan kita dengan tekun berdoa kepadanya dan mengingat janji-janji Allah dalam firman-Nya. Allah ingin kita mempraktekkan kasih kita untuk berbagi kepada sesama kita. Sehingga pola pikiran, perasaan, dan kehendak kita menjadi sama dan sebangun dengan pola pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 22 ditutup dengan, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Saudaraku, pengkhotbah ingin mengingatkan sekali lagi kepada kita akan ada kegembiraan. Ini bukan kegembiraan dunia biasa yang sia-sia, tetapi kegembiraan dalam buah Roh Kudus. Kegembiraan yang membawa setiap kita kepada hidup yang kekal bersama Tuhan. Di hari peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi kita diingatkan. Satu hari nanti Tuhan akan datang menjemput kita. Maka marilah saudaraku, kita tetap bersabar dan optimis. Kerjakanlah apa yang baik dan benar sesuai firman Tuhan. Bertekunlah. Disiplin rohani kita setiap hari. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, semangat yang tertuju kepada keteladanan Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai kita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.
Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Selamat pagi Jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur pada Tuhan, pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun dengan cara online. Kami mengundang segenap jemaat yang berada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dengan sikap hormat kita beribadah kepada Tuhan. Kita muliakan Allah kita agungkan Allah kita, karena Dia Raja Gereja di seluruh dunia. Hormat bagi Allah. Hormat
surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan Allah kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, ibadah online hari ini didasarkan pada pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Tuhan Yesus beserta saudara. Dan beserta beserta saudara saudara juga. juga. Jemaat Tuhan, hari-hari yang kita lewati mungkin terasa berat, tapi kembali kita diingatkan kita punya Allah yang berkuasa, kita punya Allah yang penuh kasih, karena hanya Tuhan Yesus yang dapat memulihkan hati kita. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Mari kita datang dengan kerendahan hati kita. Kita mengaku segala dosa-dosa kita. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Tiada lain ku pegang, hanya solid dan iman. Dalam kehampaanku ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Bila tiba saatnya ku tinggalkan dunia dan Kau panggil diriku ke hadapan tahta-Mu, batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Mari kita datang di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Allah yang penuh kasih, kami datang di tahta kasih karunia-Mu. Kami sesungguhnya tidak layak menghadap hadirat-Mu yang kudus, karena kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Seringkali kami mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan kami, tetapi seringkali juga kami menjalani kehidupan ini seperti orang yang tidak bertuhan. Ampuni segala kecongkakan kami, ampuni segala keegoisan kami, ampuni segala keragu-raguan kami, dan ampuni segala pemberontakan kami.
Kami mohon kiranya darah Kristus yang tercurah di atas Kalvari membersihkan kami seluruhnya, agar ibadah kami pada pagi hari ini sungguh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan bagi kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat yang berada di rumah masing-masing, kami undang untuk bangkit berdiri. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan dari Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, kita sungguh bersyukur bahwa kita punya seorang penebus yang hidup. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Sungguh hidup penebusku. Sungguh hiduplah penebusku dan kini pun di dunia. Sungguh hidup kekal bagiku dan kuasa di tangannya. Sungguh-sungguh hidup Tuhanku dan kini pun di dunia. Sungguh-sungguh hidup bagiku dan kuasa di tangannya. Sungguh janjinya terlaksana dan firman-Nya tak binasa. Meski maut merusak rata, ku kan datang kepadanya. Sungguh-sungguh hidup Tuhanku dan kini pun di dunia. Sungguh-sungguh hidup bagiku dan kuasa di tangannya. Jemaat Tuhan, ketika pencobaan menekan dan menghimpit hidup kita, mari kita selalu berpegang pada firman Tuhan. Sebab firman-Nya iya dan amin. Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, hati kami sungguh merindukan akan suara-Mu. Kami mohon kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami di pagi hari ini, karena firman-Mu memberikan kepada kami pengharapan. Engkau yang menolong kami juga agar kami dapat menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena hati kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup itu, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 4 hingga ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat naik ke sorga." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap Bapak, Ibu, saudara-saudara semua di dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini kita beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Apakah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu penting sehingga kita harus memperingati dan merayakannya pada hari ini? Rangkaian keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus dinyatakan secara jelas lewat kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke sorga. Maka kenaikan Yesus Kristus sama pentingnya dengan Natal, Jumat Agung, dan Paskah. Karena kenaikan Tuhan Yesus ke sorga mengandung janji dan harapan. Oleh sebab itu, tema firman Tuhan pada hari ini adalah menanti janji. Apa yang Bapak Ibu nantikan pada saat ini? Apakah Bapak Ibu sedang menantikan akan kelahiran anak? Apakah saudara-saudara yang baru lulus SMA sedang menanti akan diterima di perguruan tinggi negeri? Apakah saudara-saudara sedang menanti agar sekolah segera aktif kembali setelah 2 bulan kita dipaksa harus belajar di rumah? Apakah saudara-saudara sedang menanti akan kesembuhan setelah bertahun-tahun menderita karena sakit penyakit? Ataukah Bapak Ibu sama-sama menantikan akan ditemukannya vaksin dari COVID-19 yang sedang melanda dunia pada saat ini, sehingga kehidupan kita kembali normal? Apapun yang Bapak Ibu nantikan itu adalah hal yang baik. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk mengingat akan janji Bapa dan kemudian menantikannya. Di dalam perikop yang telah kita bacakan tadi, sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ia berpesan kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Karena janji Bapa itu akan segera digenapi. Janji Bapa yang dimaksudkan itu adalah janji yang telah disampaikan oleh Allah bagi umat Israel melalui Nabi Yoel.
Janji itu berkata demikian. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa Roh Kudus turun ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Janji Bapa ini digaungkan kembali oleh Yohanes Pembaptis di awal pelayanannya. Ketika Yohanes Pembaptis di dalam Markus 1 ayat 8 dikatakan demikian. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia, Yesus Kristus itu akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan di dalam perikop yang telah kita bacakan tadi, Yesus kembali mengingatkan akan murid-muridnya bahwa janji Bapa itu sebentar lagi akan digenapi. Oleh sebab itu mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Lalu apa yang menjadi hubungannya antara janji Bapa ini bagi murid-murid Tuhan pada masa itu dan juga bagi kita sebagai murid-murid Tuhan di masa ini? Kalau kita melihat dan menelusuri di dalam Injil Yohanes 14, 15 dan 16, di sana Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwa Ia tidak mungkin dapat bersama-sama dengan mereka di dalam dunia ini. Tetapi sesungguhnya Yesus berjanji bahwa Ia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Karena aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang menyertai kamu selama-lamanya. Yesus tahu betul bahwa menjalani kehidupan di dalam dunia yang sudah tercemar, dunia yang telah jatuh di dalam dosa ini tidak mudah. Murid-murid tidak mungkin dapat menjalaninya seorang diri, karena dunia ini penuh dengan onak dan duri. Tetapi murid-murid tidak sendiri. Ada Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang akan menyertai mereka. Meskipun murid-murid adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, murid-murid tidak akan terlepas dari yang namanya aniaya, masalah, pergumulan, sakit, penyakit, bahkan penderitaan. Tetapi bahwa akan ada Roh Kudus yang dicurahkan atas mereka, dan Roh Kudus itulah yang menolong, menghibur, menyertai, dan mengajarkan kepada mereka segala sesuatu tentang Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid percaya akan janji Bapa itu, dan mereka bertekun menantikannya. 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, tepatnya pada hari Pentakosta, atau 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu pun dicurahkan Allah atas murid-murid Tuhan. Apa yang pernah Allah janjikan tidak mampu digagalkan oleh apapun dan siapapun. Janji Allah pasti tergenapi, karena Allah setia dan Allah baik. Allah kita adalah Allah yang layak untuk dipercaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana di tengah-tengah keadaan yang sedang menghimpit kita pada saat ini, COVID-19 yang melanda dunia, apakah kita sebagai umat Allah tetap merasakan kehadiran Allah melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dan yang tinggal bersama-sama dengan kita di dalam dunia ini? Di tengah-tengah kegundahan kita melihat situasi yang tidak segera membaik, kita melihat hari lepas hari orang yang positif COVID-19 semakin bertambah. Apakah di tengah-tengah keadaan demikian Roh Kudus itu kita rasakan menolong, menguatkan, dan meneguhkan hati kita? Di tengah-tengah kedukaan kita, karena kita kehilangan anggota keluarga, orang-orang yang kita kasihi. Bahkan mungkin kita sedang kehilangan akan kesehatan kita. Pada saat ini Bapak Ibu yang mungkin sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah, tidak berdaya karena sakit, penyakit, apakah kita tetap dapat merasakan penghiburan dari Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita? Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu di dalam dunia ini.
Ia selalu menyertai kita, baik di dalam keadaan suka maupun keadaan duka. Poin pertama dari firman Tuhan hari ini adalah janji pencurahan Roh Kudus. Poin yang kedua adalah janji untuk menerima kuasa. Kalau kita melihat tadi di dalam ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menarik Bapak Ibu, sebelum Yesus naik ke sorga, dia memberikan sebuah perintah penting bagi murid-murid, yaitu untuk bersaksi, menyaksikan apa yang mereka telah alami, menyaksikan apa yang telah mereka lihat, menyaksikan apa yang pernah mereka nikmati di dalam Kristus Yesus, bahwa sesungguhnya hanya di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa, di dalam Yesus Kristus ada keselamatan kekal, di dalam Yesus Kristus ada pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian. Isi hati Tuhan adalah supaya murid-murid ini dapat mengabarkan Injil kepada sebanyak-banyaknya manusia. Karena manusia di dalam dosa ini banyak yang terbelenggu di dalam dosa dan sedang menuju kebinasaan. Isi hati Tuhan ini juga seharusnya menjadi isi hati daripada murid-murid Tuhan dan bagi gereja dan kita di zaman sekarang ini. Jikalau kita mengaku kita mengasihi Tuhan, maka kita harus menuruti apa yang menjadi perintahnya. Salah satu perintah penting bagi Tuhan supaya kita menjadi saksi, dan Tuhan berjanji Dia akan memberikan kita kuasa untuk mampu menyaksikan akan Tuhan bagi orang-orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengerti di dalam hati Bapak Ibu mungkin bertanya, bagaimana dapat bersaksi di situasi ini? Bagaimana dapat menjadi seorang penginjil? Bagaimana dapat menjadi seorang jemaat yang memberitakan akan firman Tuhan kepada orang lain? Ruang gerak kita dibatasi, bukan? PSBB, pembatasan sosial berskala besar, masih terjadi di dalam kota kita, khususnya di Jakarta ini. Jangankan keluar untuk memberitakan Injil, untuk sekedar beribadah di dalam ruang gereja pun untuk sementara kita tidak boleh lakukan. Lalu bagaimana dapat memberitakan Injil? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, PSBB tidak dapat membatalkan akan Injil. Bahkan COVID-19 tidak dapat menghalangi akan Injil itu untuk disebar luaskan. Pada saat ini sesungguhnya kesempatan itu terbuka lebar bagi setiap kita yang mau bersaksi untuk Tuhan. Baik itu melalui media sosial, melalui 2 jempol kita yang menekan akan gawai kita. Kita dapat memberitakan kasih Tuhan, Injil yang menyelamatkan itu di media sosial. Bagaimana kita dapat membagikan akan kasih kita kepada karyawan yang bekerja di kantor kita? Setelah bertahun-tahun mereka mengabdi, di kondisi ini juga mereka dalam keraguan dan kebimbangan. Bagaimana nasib mereka? Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana di tengah-tengah kondisi ini juga keuangan perusahaan kita juga yang tergoncang, tetap dapat memikirkan dan berbagi kasih bagi karyawan-karyawan kita. Bagaimana Injil Yesus Kristus itu dapat kita bagikan kepada orang-orang yang pada saat ini sedang membutuhkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu saya menelpon seorang jemaat kita, menanyakan bagaimana kondisi mereka. Karena sesungguhnya saya melihat bahwa kondisi mereka sulit. Saya ingin memberikan nama mereka itu kepada Satgas di gereja kita untuk memberikan bantuan seperti yang sudah kita lakukan. Tetapi satu jawaban daripada jemaat ini berkata, tidak apa-apa, kami masih bisa. Tolong diberikan bantuan itu kepada orang yang lebih membutuhkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa sulit, kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama itu benar-benar diuji. Oleh sebab itu, bagaimana kita dapat menyapa kebutuhan orang lain dengan kasih yang tulus dari Allah melalui kata dan tindakan kasih kepada mereka. Banyak orang saat ini di dalam ketakutan, kekhawatiran, kegundahan. Banyak orang yang takut mati, saudara.
Bagaimana kita mengambil sebuah kesempatan itu memberitakan Injil Yesus Kristus bagi mereka. Bahwa kematian bukanlah akhir bagi mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Karena kematian tidak pernah dapat memisahkan kita dari Allah. Saatnya anak-anak Tuhan bersaksi dan Tuhan berjanji. Ia akan memberikan kepada kita kuasa, kemampuan, kekuatan untuk dapat menyaksikan akan kasih-Nya bagi dunia ini. Poin yang ketiga adalah janji kedatangan Yesus yang kedua. Kalau kita melihat di ayat yang 10 dan ayat 11, ketika Yesus naik ke sorga, murid-murid menatap ke langit. Bisa jadi mereka menatap ke langit karena mereka kehilangan harapan. Yesus benar-benar meninggalkan mereka. Bisa jadi juga ketika mereka menatap ke langit itu menandakan ada pengharapan. Karena janji daripada Yesus Kristus kalau kita lihat melalui malaikat di ayat 11. Dikatakan demikian, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Yesus Kristus yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama, datang di awan-awan permai yang penuh dengan kemuliaan, menjemput kita anak-anaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kita melihat di sana Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini yang saya maksudkan tadi di awal khotbah saya, bahwa hari kenaikan Tuhan Yesus itu mengandung janji dan harapan. Anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus pada saat ini sedang tinggal di dalam pengharapan. Pengharapan menanti akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Janji yang pertama telah tergenapi, pencurahan Roh Kudus telah terjadi. Janji yang kedua telah tergenapi, Tuhan memberikan kuasa kepada murid-murid untuk memberitakan Injil. Sehingga kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka bersaksi. Petrus dengan berani menyaksikan akan Yesus Kristus itu dan membuat banyak orang menjadi percaya. Tinggal satu janji yang kita tunggu, yaitu janji kedatangan Yesus yang kedua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seorang yang bernama Dusty Miller, seorang hamba Tuhan yang pernah melayani sebagai sukarelawan di Jepang selama masa Perang Dunia Kedua. Ia mengalami begitu banyak kesusahan dan penderitaan selama di kamp konsentrasi tentara Jepang yang dilayaninya. Banyak rekannya yang meninggal akibat perang yang terjadi. Tetapi Dusty Miller harus bertahan. Banyak rekannya menjadi putus asa karena mereka disesah. Bagaimana Dusty Miller dapat bertahan dalam beratnya tekanan fisik dan mentalnya di dunia perang pada saat itu? Dusty Miller berkata demikian, setiap orang yang dapat menanggung rasa sakit yang hebat dan penderitaan selama ia masih memiliki pengharapan. Ketika seseorang kehilangan pengharapannya, itu adalah saat kematiannya. Harapan akan kedatangan Yesus yang kedua, yang akan membawa kita tinggal bersama-sama dengan Allah di sorga abadi, adalah harapan kekal yang kita miliki pada saat ini. Sehingga kita menjalani hari ini dan menghadapi hari esok dengan penuh keberanian, karena dunia ini bukan destinasi kita. Paulus juga mengatakan hal yang sama di dalam Roma 8 ayat 18. Aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus hatinya
begitu terpikat dengan sorga. Jiwanya setiap saat terkoneksi dengan rumah Bapa di sorga. Sehingga ia memiliki pandangan konsep berpikir yang benar terhadap penderitaan yang seringkali ia alami. Bahwa penderitaan yang ia alami tidak akan pernah melebihi kemuliaan yang dinyatakan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Lalu bagaimana sikap kita menanti janji Yesus bahwa ia pasti akan datang kembali? Yang pertama adalah percaya. Percaya kepada pribadi yang berjanji bahwa Allah kita adalah Allah yang setia pada janjinya. Dia adalah Allah yang baik, Dia adalah Allah yang berkuasa. Tak ada satupun yang dapat menggagalkan janji dan rencananya bagi umat manusia. Yang kedua adalah bertekun. Murid-murid telah memberikan teladan bagi kita untuk tekun menanti janji Bapa. Dalam jalan penantian ini Bapak Ibu, seringkali kerikil-kerikil tajam, batu-batu besar menghalangi perjalanan kita. Tapi kita percaya, kita memiliki Roh Kudus yang memampukan kita untuk tekun dan setia sampai akhir. Karena hanya yang setia sampai akhir yang diselamatkan. Yang ketiga adalah bersaksi. Sambil menanti kedatangan Yesus yang kedua. Meskipun di tengah-tengah penderitaan yang sedang menimpa kita pada saat ini, mari kita tetap menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. C.S. Lewis berkata demikian, arahkanlah tujuan ke sorga dan Anda akan mendapatkan dunia ini sebagai sampingan. Arahkanlah tujuan hanya pada dunia dan Anda tidak mendapatkan apa-apa. Tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan bukan di dalam dunia ini. Tujuan kita adalah rumah Bapa di sorga. Ibrani 10 ayat 23 berkata demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Yesus pasti datang kedua kali. Selamat menanti kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, marilah kita berdiri bersama-sama. Mari bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini, masa depan, mengingat pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Tiba saatnya kita menaikkan permohonan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami di pagi hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang meneguhkan akan firman-Mu di dalam hati kami, agar kami tetap setia menanti kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada hari ini kami dapat menyelenggarakan ibadah kenaikan-Mu ke sorga secara online. Kami mohon kiranya Engkau berkenan atas ibadah ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa juga bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, baik jemaat GKI Jatinegara maupun Bajem Bintara.
Mohon Tuhan memberikan kesehatan, mohon Tuhan memberkati akan keluarga, mohon Tuhan memberkati akan pekerjaan dan usaha mereka, dan mohon Tuhan yang terus meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan bagi setiap jemaat kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, dalam kesakitan pada saat ini. Kiranya penghiburan dari Roh-Mu yang kudus itu juga yang terus menemani mereka. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Mohon belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Memberkati untuk pemerintahan kami di dalam menangani akan wabah corona ini yang sudah menerjang berbagai macam kehidupan di dalam bangsa ini ya Tuhan. Berilah hikmat bijaksana kepada Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran pemerintahan di bawahnya. Biarlah setiap keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang bijak dan tepat demi bangsa ini. Kami sebagai masyarakat juga kiranya dapat memiliki ketaatan terhadap aturan dari pemerintah. Kami dapat tetap menjaga juga bagaimana virus corona ini tidak semakin menyebar. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ini doa dan permohonan kami. Kami landaskan di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, di dalam ibadah online ini, kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke Bank CIMB Niaga atas nama GKI Jatinegara dengan nomor rekening 80052535600. Atau bagi jemaat yang terkendala mentransfer dapat mengumpulkan persembahan dengan memasukkan ke dalam amplop dan membawanya ke gereja bila kondisi sudah memungkinkan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
jemaat, mari kita masuk di dalam doa syukur kita kepada Tuhan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih karunia Tuhan dan berkat yang telah kami terima dari Tuhan. Khususnya melalui ibadah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga pagi ini. Kami percaya Tuhan, semua berkat yang kami terima itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga karena kami punya Allah yang setia. Tuhan yang selalu menyertai kami di masa-masa baik. Tapi terlebih lagi Tuhan, Tuhan juga selalu menyertai kami di masa-masa sulit. Terima kasih Tuhan untuk jemaat Tuhan yang tetap mengambil bagian di dalam memberi persembahan untuk pelayanan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan ataupun yang Tuhan siapkan berkat itu untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, di tengah kesulitan hidup yang kita alami sekarang, janji Tuhan Yesus adalah Dia pasti datang kembali. Bukankah ini satu pengharapan bagi kita orang-orang percaya? Mari, terus kita wartakan kasih Tuhan yang besar pada dunia ini. Bila sangkakala menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi meredam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. sekarang dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah online telah selesai. Jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus terus menyertai, memberkati segenap jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara.